Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Hadirin sidang jemaat yang berbahagia, pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan berbagai nikmat, terutama sekali nikmat iman, nikmat Islam serta nikmat kesehatan. Sehingga pada siang hari ini kita masih dapat bersama-sama berkumpul di Masjid Nurul Hidayah ini untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu sholat Jumat. Juga tak lupa salat dan salam marilah kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya. Semoga kita kelak memiliki memperoleh syafaat dari beliau. Amin, amin ya Allah rabbal alamin. Hadirin sidang jemaat yang berbahagia, sebagaimana biasa sebelum khatib naik mimbar, perkenalkan kami atas nama pengurus menyampaikan beberapa pemberitahuan sebagai berikut. Yang pertama, Masjid Nurul Hidayah selama bulan suci Ramadan mengadakan tausiah menjelang buka puasa yang dilaksanakan setiap hari menjelang buka puasa yang dimulai pada pukul 17.30. Masjid Nurul Hidayah juga mengadakan kajian kuliah subuh setiap hari Sabtu dan Ahad yang dimulai pada sholat subuh sampai dengan syuruk. Untuk tausiah menjelang buka puasa nanti sore insya Allah akan diisi oleh Kiai Haji Jamaluddin Hasim. Untuk kajian kuliah subuh hari Sabtunya insya Allah akan diisi oleh Ustadz Budiman Al-Hanif. Untuk kajian kuliah subuh hari Ahad akan diisi oleh Kiai Haji Hasim Adnan LC. Masjid Nurul Hidayah juga mengadakan itikaf berjamaah di setiap malam-malam ganjil dengan melaksanakan sholat tasbih 4 rakaat 2 kali salam, 2 rakaat sholat tahajud, 2 rakaat sholat hajat, dan ditutup dengan muhasabah dan doa. Itikaf berjamaah dimulai pada pukul 02.30 sampai dengan pukul 03.30 dan pihak masjid juga menyediakan untuk makan sahur. Untuk itu kepada para jemaah yang ingin melaksanakan itikaf di Masjid Nurul Hidayah dapat hadir sebelum jam yang telah ditentukan. Selanjutnya laporan keuangan Masjid Nurul Hidayah. Saldo awal sebesar Rp999.178.100. Penerimaan Kota Kamal Jumat tanggal 14 Maret 2025 sebesar Rp8.379.000. Penerimaan Kota Kamal Pemeliharaan sebesar Rp5.498.000. Penerimaan Zakat Infak Sedekah sebesar Rp6.367.000. Penerimaan Kota Kamal Yatim Piatu sebesar Rp7.768.000. Penerimaan Kota Kamal Tarawih sampai dengan 19 Maret sebesar Rp23.083.000. Donasi ke rekening infak sedekah sebesar Rp7.350.000. Jumlah Rp1.057.623.100. Adapun pengeluaran sebesar Rp228.072.100. Sehingga saldo akhir pada hari ini sebesar Rp829.551.000. Perlu kami sampaikan juga donasi para donatur untuk kegiatan Ramadan sebesar Rp75 juta. Saldo kegiatan Ramadan sampai dengan saat ini sebesar Rp774.930.000. Untuk itu kami atas nama pengurus mengucapkan banyak terima kasih kepada hadirin yang telah memberikan nama jariahnya. Semoga amal jariah para hadirin dilipat gandakan pahalanya. Amin, amin ya Allah rabbal alamin. Selanjutnya yang akan mendampingi selaku khotib pada Jumat hari ini yaitu Bapak Dr. Kiai Haji Sahid Kutubi MA, yang akan tidak sebagai muadzin Ustadz Syahudi dan yang akan sebagai Imam Ustadz Al Imran. Karena waktu telah masuk, kepada hadirin yang ingin melaksanakan sholat sunnah mulia, kami persilakan sebelum khatib naik mimbar. Akhirul kalam wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وإن شاء الله من تبعه بإحسان إلى يوم الدين ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن رواه أحمد صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Jamaah Masjid Nurul Hidayah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita sudah berada di hari yang ke-21 di bulan Ramadan. Mudah-mudahan amal ibadah Ramadan kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidaklah kita meninggalkan Ramadan ini kecuali Allah mengampuni segala dosa-dosa kita. Salawat serta salam marilah kita curahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju cahaya Islam minadh dhulumati ila nur. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ramadan bulan yang sangat dinanti-nantikan kedatangannya, dirindukan kehadirannya dan ditangisi kepergiannya oleh para salafus saleh. Mereka yang paling tahu keistimewaan kedahsyatan bulan Ramadan. Oleh sebab 6 bulan sebelum kedatangan Ramadan mereka doa sungguh-sungguh agar disampaikan ke dalam bulan Ramadan. Allahumma sallimni ila Ramadan wa sallimni Ramadan wa tasallamhu minni mutaqabbala. Ya Allah, sampaikanlah aku ke dalam bulan Ramadan, sampaikanlah Ramadan kepadaku dan terimalah seluruh amal ibadahku. Kemudian saat memasuki bulan Ramadan mereka kembali lagi berdoa agar kiranya selama di Ramadan diberikan kesehatan wal afiyah dan diberikan keselamatan iman dan Islamnya. Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal imani was salamati wal islam. Rabbi wa rabbukallah. Saat-saat malam-malam kemuliaan datang, mereka kembali lagi berdoa kepada Allah agar kiranya Allah mengampuni segala dosanya. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Saat melewati Ramadan, masuk bulan Syawal, Zulqa'dah, Dzulhijjah, 6 bulan lamanya, kembali lagi mereka berdoa kepada Allah, khauf war raja, khaufan wa tama'a, khawatir jangan-jangan amal ibadahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan, dan terus berharap agar kiranya amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa ta'abbudana wa takhushu'ana wa tammim taqsirana ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Ramadan satu-satunya bulan yang disebutkan di dalam Al-Qur'an berarti dia istimewa. Ramadan limpahan rahmat, ampunan dosa, dibebaskan dari api neraka. Yang sunnah bernilai wajib, yang wajib dikalikan 70 kali lipat. Ada malam lebih hebat daripada 1000 bulan. Maka jangan disia-siakan Ramadan. Bisa jadi ini adalah Ramadan kita yang terakhir. Kata baginda Nabi, a'maru min ummati ma baina 60 ila 70 wa aqalluhum may yajuju zalik. Kisaran umur umat Nabi antara 60 sampai 70 tahun. Yang lebih dari itu enggak banyak. Oleh sebab itu maksimalkan kesempatan emas sisa-sisa Ramadan, kita tingkatkan amal kita,
menjauhi maksiat dan dosa, istiqamah hingga husnul khatimah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, apabila datang bulan Ramadan, dibuka pintu surga selebar-lebarnya. Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulqat abwabun nar, ditutup pintu neraka serapat-rapatnya, wa sufidatis syayatin, dibelenggunya para setan. Kebaikan mudah dan gampang di bulan Ramadan, kemaksiatan dijauhi bahkan dihilangkan dalam dirinya. Kemudian di antara keistimewaan kedahsyatan bulan Ramadan yang pertama adalah as-siyamu junnah, bahwa di bulan Ramadan sana ada yang namanya amalan unggulan, yaitu ibadah puasa. Kalau puasa kita benar secara fikih sah, secara akidah amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka setan tidak bisa menggoda hamba Allah yang puasa itu. Kata Nabi, betapa banyak orang puasa enggak dapat apa-apa kecuali lapar dan haus saja. Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atas. Betapa banyak orang yang salat tarawih, tahajud, enggak dapat apa-apa kecuali letih dan capek begadang saja. Dan Allah tidak butuh orang yang puasa sedangkan dia masih maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang puasa remnya pakem banget, gimana nggak pakem? Jangankan yang haram, yang halal mampu dikendalikan. Selama ini imannya menjadi nafsu, nafsunya menjadi iman, makmumnya adalah imannya. Sedangkan saat Ramadan nafsunya menjadi makmumnya, imannya menjadi imam. Bukan sekedar makan minum yang ditinggalkan, syahwatnya ditinggalkan, terjaga matanya, telinganya, hatinya, langkahnya, lisannya, kecuali apa yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang kedua, puasa ini pahalanya tanpa batas. Kalau amalan yang lain 10 kali lipat, 700 kali lipat, tapi puasa Allah sendiri langsung yang membalasnya. Saumuli wa ana ajzi bihi, puasa itu untukku, terjaga lisannya, hatinya, makan minumnya, syahwatnya, karena siapa? Karena Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala akan membalasnya. Orang yang puasa karena iman, mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, nanti akan dimasukkan ke dalam surga, namanya Babur Rayyan, pintu pemuas dahaga. Mudah-mudahan kita semua yang hadir masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dua kebahagiaan orang yang puasa, farhatun inda fitrihi, saat dia berbuka, farhatun inda liqa'i rabbih, saat dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ibadah yang paling panjang dibandingkan ibadah lainnya adalah puasa 30 hari, siang dan malam. Siang kita berjihad dengan puasa kita, malam kita isi dengan qiyam, ibadah salat malam, tahajud, salat tarawih, membaca Al-Quran, sedekah dan sebagainya. Maka luar biasa Ramadan ini, amalan-amalan kita dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan istimewa. Kemudian yang ketiga, orang yang puasa, orang yang salat malam, orang yang salat tahajud, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi, dosa-dosanya dari akil balik sampai saat ini semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu wal ghafurur rahim. Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas dalam melakukan kemaksiatan dan kezaliman, janganlah kalian putus asa dari rahmat Allah. Sungguhnya Allah mengampuni semua dosa, sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kemudian yang keempat, di bulan Ramadan ini ada i'tikaf. Nabi Muhammad SAW melakukan sunnah ini nggak pernah ketinggalan. Kalaupun sekali dia terhalang diganti di bulan Syawal. Lebih sungguh-sungguh lagi dia ibadah. Malamnya dihidupkan, ahyal laila wa ayqadha ahlahu. Kemudian membangunkan keluarganya, wasyiddal mi'zar, mengecangkan ikat pinggangnya, bahkan malam hari ditinggalkan istrinya. Fokus ibadah kepada Allah, memutuskan hubungan kepada manusia, menjalin hubungan kepada Sang Khalik Allah Subhanahu wa taala, karena di sana ada malam kemuliaan yang lebih hebat daripada 1000 bulan. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita rezeki Lailatul Qadar. Kemudian yang terakhir, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kelima,
jantungnya ayat-ayat puasa, terdiri dari 5 ayat dalam surah Al-Baqarah ayat 183 sampai 187, yaitu tentang doa. Maka banyak-banyaklah kita berdoa di bulan Ramadan. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Jikalau hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad, katakanlah bahwa sungguhnya aku amatlah sangat dekat. Bahkan dalam surat Qaf ayat 16, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Allah lebih dekat daripada urat leher kita. Saat kita berjalan menuju Allah, Allah berlari menghampiri hambanya. Saat kita berlari menuju Allah, Allah terbang menghampiri hambanya. Dalam hadits qudsi Allah berfirman, jikalau hambaku datang kepadaku memikul dosa seluas bumi, kemudian setinggi langit, wala ubali, saya enggak peduli dengan dosanya, selama dia tidak mempersekutukan aku, tobat sungguh-sungguh kepadaku, pasti aku ampuni. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Bertaubatlah kalian kepada Allah, niscaya kalian akan mendapatkan kemenangan, kebahagiaan, keberuntungan dunia apalagi akhirat. Siapa yang mau rezeki, siapa yang mau mendapatkan jodoh, siapa yang mau mendapatkan keturunan, perbanyak istighfar. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Istighfar terhebat adalah saat menjelang sahur. Kata Nabi, barang siapa yang membiasakan istighfar, man lazimal istighfar ja'alallahu min kulli dhikin makhraja wa min kulli hammin faraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Allah akan mudahkan ketika ia sulit, Allah lapangkan ketika ia sempit, dan Allah memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Rezeki belum tentu duit. Kata Syekh Mutawali Asy-Sya'rawi rahimahullah, imamnya para dai, ada 4 tingkatan rezeki. Yang paling rendah, yang keempat adalah rezeki harta, kedudukan, pangkat dan jabatan. Yang lebih tinggi dari itu, yang ketiga adalah rezeki sehat walafiat. Dengan sehat ini kita melakukan amal ibadah, menjauhi maksiat dan dosa. Kemudian yang kedua adalah rezeki keluarga, sakinah, mawaddah, warahmah, keturunan soleh dan solah, itu adalah rezeki. Dan puncaknya rezeki nomor 1 adalah ridha Allah. Kalau Allah sudah ridha kepada hambanya, sudah dipastikan dia akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Dan yang terakhir, Nabi Musa alaihissalam berdialog dengan Allah, siapakah hambamu yang paling dekat? Yang pertama adalah baginda Nabi, tidak ada lapisan antara dia dengan Allah. Yang kedua adalah Nabi Musa alaihissalam, 60 lapisan dia dengan Allah. Yang ketiga adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saat menjelang berbuka dia berdoa. Ada 3 doa yang sulit ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. 1, al-imamul adil, pemimpin yang adil. Yang kedua adalah dakwatul madlum, orang yang dizalimi. Yang ketiga adalah dakwatus shaim hatta yuftir, orang yang puasa sampai dia menjelang berbuka dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mustajab. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosa kita, Allah terima amal ibadah kita, Allah jadikan kita semua hambanya yang bertakwa, Allah jadikan keluarga kita sakinah, mawaddah, warahmah, keturunan soleh dan solehah, negeri kita baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, pemimpin-pemimpin adil amanah. Kalau Allah wafatkan kita dalam keadaan istiqamah, husnul khatimah. Barakallahu fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kulli walau karihal musyrikun. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم وبارك على محمد وعلى محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ورضى الله عن سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات
اللهم انصر إخواننا المسلمين والمستضعفين والمجاهدين في غزة وفي فلسطين وفي كل مكان وفي كل زمان. اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتعبدنا وتخشعنا وتمم تقصيرنا يا الله يا رب العالمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.